Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Dan tidak terlupakan marilah kita berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan beliau dengan penuh dengan cinta kasih, keimanan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini Ustadz K ingin menyampaikan sebuah hadis yang hadis ini terdapat di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini sebuah kitab yang mengembangkan, yang mensyahroh dan menambahkan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yaitu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in An-Nawawiyah itu ada 42 hadis. Nah, kemudian oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ditambah 8 hadis sehingga menjadi 50 hadis dan disarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, kitab itu dinamakan dengan Jamil Ulum wal Hikam. Jadi nah, kita kembali ke hadis yang hendak saya sampaikan di kesempatan ini. Ini hadis yang ke-18. Nah, dalam hadis ini ada 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 2 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Ada 3 pesannya yang beliau sampaikan di dalam hadis ini. Yang pertama, itaqillaha haitsuma kunta. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ini pesan yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kita ini tersebar ya. Ada yang di Indonesia, ada yang di Malaysia, ada yang di Amerika, ada yang di Timur Tengah, Afrika dan sebagainya. Dari umat Islam itu sudah tersebar di berbagai belahan dunia. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW itu memesankan, memberikan sebuah advice atau pesan yang sangat penting untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita harus bertakwa? Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terjaga. Jadi pada dasarnya dia akan memperoleh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan. Nah, penjagaan dalam hal apa? Penjagaan dari sesuatu yang membahayakan daripada keimanan. Karena hidup tanpa keimanan tidak berharga. Hidup tanpa keimanan sulit untuk menemukan kebahagiaan yang hakiki. Hidup tanpa keimanan, dia akan terjebak pada kegelapan yang bergelombang demi gelombang. Maka cahaya daripada kehidupan adalah ketika seseorang memahkotahi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memerintahkan, memperingatkan, memberikan petunjuk, pesan kepada kita, kepada kaum muslimin dimanapun berada untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwalah. Apa yang dimaksud dengan bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah dia selalu memperhatikan, menerapkan di dalam kehidupan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang
menyebabkan Allah murka. Nah, perintah itu sebenarnya pada hakikatnya itu kembali kepada yang bersangkutan, kembali pada kita. Jadi kalau hidup kita didasarkan pada perintah Allah dan itu tercakup di dalam syariat Allah, maka hidup kita terjaga dari sesuatu yang merugikan, menyengsarakan, dan membawa kepada kebinasaan. Itulah pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada. Kemudian pesan yang kedua, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah amal keburukan dengan amal kebaikan. Niscaya amal kebaikan tersebut akan menghapus daripada keburukan. Tapi kalau kita melakukan keburukan, maka hapuskanlah dengan kebaikan. Kenapa perintah ini harus diperhatikan? Kita sebagai manusia pada hakikatnya, sebagaimana diungkapkan ya dalam hadis ya, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu adalah tempatnya kesalahan dan kelupaan. Dan itu sudah menjadi tabiat daripada manusia. Jadi bagaimanapun ya, karena kita bukan nabi, kita bukan rasul, manusia yang biasa ini pasti tidak akan pernah terlepas daripada kesalahan dan kelupaan. Baik kesalahan yang kecil sampai kepada kesalahan yang besar. Baik kesalahan yang tidak disadari sampai kesalahan yang disadari. Baik kesalahan yang bersifat lahiriah maupun kesalahan yang bersifat batiniah atau kelupaan. Nah, maka oleh karena itu pesan yang sederhana ini, ketika kita melakukan kesalahan, keburukan, atau kita melanggar syariat, atau ya kita terlengah karena berbagai godaan dunia, godaan hawa nafsu, godaan wanita dan sebagainya, maka Rasulullah mewanti-wanti untuk selalu mengiringi keburukan dengan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu menghapuskan daripada keburukan. Nah, pesan yang terakhir dalam hadis ini adalah wa khaliqin nasu bi khuluqin hasan. Bi khuluqin hasan. Jadi pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, setiap manusia itu adalah bukan manusia yang individual, tapi adalah manusia yang didesain oleh Allah sebagai makhluk yang sosial. Atau dalam bahasa dalam bahasa Yunani yang diungkapkan oleh Aristoteles, manusia itu adalah zoon politikon. Jadi manusia yang berpolitik. Dalam arti apa? Manusia itu selalu membangun interaksi antara satu dengan yang lain. Tidak bisa hidup sendiri kecuali Tarzan. Jadi kalau manusia berusaha untuk hidup sendiri, mengasingkan atau mengalienasi, itu adalah Tarzan, bukan manusia. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia yang didesain oleh Allah sebagai manusia sosial, maka tidak pernah terlepas untuk membangun sebuah interaksi bisnis, interaksi sosial, interaksi politik, interaksi pengetahuan, interaksi apapun. Maka Rasulullah memesankan supaya interaksi itu berjalan dengan baik, interaksi itu berjalan dengan sebagaimana yang yang tidak terjadi kerugian atau penipuan di antara satu dengan yang lain, maka pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah akhlak yang selalu didasarkan pada aturan-aturan ya yang tidak merugikan, aturan-aturan yang menciptakan kemaslahatan, aturan-aturan yang ada kesepakatan sehingga menghasilkan hal yang positif gitu ya, yang tidak melanggar daripada syariat. Jadi akhlak yang baik adalah akhlak yang ya seperti misalnya berkata yang ramah, terus kemudian memancarkan wajah yang penuh dengan senyuman, atau tidak mempermainkan, menyinggung, atau ada modus penipuan di balik interaksi dan sebagainya. Nah, di dalam Islam diatur bagaimana kita membangun interaksi. Dan itu diatur secara rinci, secara komplit. Karena Islam itu satu
ajaran yang bersifat komprehensif yang universal. Oleh karena itu, pesan terakhir adalah pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, 3 hal inilah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW yang bisa memberikan kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan hadis yang ke-18 yang harus kita perhatikan, karena begitu banyak petunjuk yang beliau sampaikan kepada manusia termasuk kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.